Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Nabi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkem Laroiban Fida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroiban Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Risma, saya dari kelas 12 MA Laroiban Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang pelajaran sosiologi, yaitu tentang konflik sosial. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu konflik sosial, kemudian sebab terjadinya konflik sosial, dan kemudian ada bentuk-bentuk dari konflik sosial. Nah, yang pertama itu ada pengertian atau definisi dari konflik sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut John L. dan J.P. Gillin, itu konflik sosial itu adalah proses interaksi sosial yang saling berlawanan. Jadi adalah interaksi sosial yang saling berlawanan antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Aku akan bisa Nah, karena ada perbedaan fisik, emosi atau perilaku dari manusia tersebut. Nah, kemudian yang cabang selanjutnya itu yang pengertian selanjutnya itu menurut Ralph D. Jadi konflik sosial itu adalah sebagai polarisasi kekuasaan atas wewenang yang tidak seimbang. Itu menurut Ralph D. Dan antara antara keduanya itu ada yang berkuasa dan ada yang tidak berkuasa, dan mengakibatkan perbedaan kepentingan. Nah, kemudian ada sebab-sebab dari terjadinya konflik sosial itu karena adanya perbedaan kepentingan. Terus kemudian yang kedua karena terdapat dominasi. Kemudian karena kebudayaan antar kelompok itu sangat berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya itu karena ada kesenjangan sosial, dan yang terakhir karena ada perubahan sosial. Itu yang penyebab terjadinya konflik sosial. Nah, kemudian yang terakhir itu ada dari bentuk-bentuk konflik sosial itu yang terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu adalah berdasarkan sifat dari konflik sosial tersebut. Berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada konstruktif dan yang kedua itu ada destruktif. Nah, yang untuk yang konstruktif itu karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, untuk yang destruktif itu karena adanya rasa benci atau rasa tidak suka antara sesamanya. Jadi makanya kenapa ada konflik sosial tersebut. Nah, kemudian dalam bentuk yang kedua itu berdasarkan posisinya. Jadi berdasarkan posisinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada vertikal. Vertikal itu karena adanya kedudukan yang tidak setara. Terus yang kedua itu karena horizontal. Dengan posisi horizontal itu karena adanya kedudukan yang setara. Terus untuk yang terakhir itu dengan posisi diagonal itu karena ada ketidakadilan lokasi gitu. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu berdasarkan sifat pelakunya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada terbuka dan yang kedua itu ada tertutup. Nah, yang terbuka itu diketahui oleh semua pihak. Oleh semua pihak yang tidak terlibat dalam konflik itu juga mengetahui sifat tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada sifat tertutup, itu hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada berdasarkan konsentrasi aktivitas. Jadi itu kalau ini ada berdasarkan agama, politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Nah, kemudian untuk yang bentuk yang terakhir itu berdasarkan cara pengelolaan. Itu jadi cara pengelolaan ini terbagi menjadi 3. Ada interindividu, ada antar individu, dan yang terakhir itu ada antar kelompok. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.